Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawiyah dari Prodi Teknik Informatika 2020B. Pada semester ini, saya mengambil program magang di perusahaan PT Exim Jaya Abadi yang bertempat di Surabaya. Nah, di sini saya berada di divisi Desain UI UX dan implementasi pada software WordPress. Nah, sebelumnya saya sedikit menjelaskan tentang perusahaan ini. Perusahaan Exim Jaya Abadi atau biasanya disebut dengan Asia Commerce bergerak di bidang ekspor dan impor barang Cina. Oleh karena itu, untuk mengenalkan perusahaan pada khalayak umum dan customer, perusahaan menggunakan websitenya untuk memperkenalkan jasa yang ditawarkan. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah website DSL Asia Commerce. Langkah pertama yang harus dilakukan di sini yaitu kita mendesain UI dan UX-nya di aplikasi Figma. Nah, di sini kita menganalisis apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu warna yang digunakan dalam website. Terdiri dari dua, yaitu warna merah dan warna kuning sebagai simbolnya perusahaan. Kemudian di sini ada desain dari header-nya. Di bawahnya ini terdapat desain button-nya, terdiri dari dua, yaitu dengan background merah dan dengan background transparan. Selanjutnya ke desain layout yang pertama, yaitu layout home. Pada layout home ini menjelaskan tentang manfaat atau benefit dari pembuatan website TLS ini untuk perusahaan. Kemudian layout corporate branding. Pada layout corporate branding ini menjelaskan branding apa saja yang digunakan perusahaan dalam menanggapi customer dengan baik. Kemudian sikap-sikap yang harus diterapkan saat menghadapi customer. Kemudian di sini ada juga branding Asia Commerce mulai dari awal terbentuknya sampai Asia Commerce sekarang. Layout selanjutnya yaitu brand element. Pada brand element ini menjelaskan tentang logo, tentang perusahaan, bagaimana penulisannya, bagaimana hurufnya yang digunakan, biasanya menggunakan huruf Montserrat dan Intern. Kemudian penulisan dari Asia Commerce sendiri. Dan setelah selesai mendesain ini, langsung diimplementasikan menggunakan software WordPress. Baik, langsung saja ke softwarenya. Baik, ini adalah implementasi dari desain yang telah dibuat pada WordPress. Nah, di sini saya disuruh mentor untuk menggunakan tema yaitu Divi. Untuk itu kita perlu mengupload terlebih dahulu tema tersebut. Pada bagian appearance kemudian themes, di sini saya mengupload temanya terlebih dahulu. Setelah itu kita
aktifkan atau menginstal plugin yang dibutuhkan. Untuk plugin yang sangat dibutuhkan yaitu plugin Divi Third Slides yang kita install, kemudian kita aktifkan. Kemudian kita ke pembuatan header dan footer. Untuk pembuatan header dan footernya ini, kita masuk ke dalam Divi, kemudian masuk ke theme builder. Nah, di sini kita disajikan seperti ini. Kemudian di sini kita buat global header dan footer. Kita masuk. Nah, di sini kita buat sebelumnya di sini dalam WordPress terdiri dari 3 komponen, yaitu yang biru ini paling utama, yaitu section. Kemudian di dalamnya ada row, di dalamnya lagi ada sebuah modul. Di dalam modul ini terdapat banyak sekali komponen. Yang pertama ada komponen teks. Kemudian ada image juga, bahkan video maupun yang lain. Nah, di sini kita menambahkan modul image, yaitu logo dari perusahaan. Kemudian untuk layout home, corporate branding, maupun brand element ini, untuk pertama kalinya belum ada. Untuk menyetingnya di sini, kita harus pergi ke menu terlebih dahulu. Setelah kita membuat header dan footernya, kita membuat halamannya terlebih dahulu. Halamannya yang pertama yaitu home, corporate branding, dan brand element. Untuk menampilkan pada headernya, kita masuk ke appearance, kemudian ke menu. Nah, di sini kita akan mencentang beberapa halaman yang akan ditampilkan pada header. Setelah itu kita add menunya, maka akan ditampilkan di sini seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pembuatan page-nya. Yang pertama kita ke page home. Nah, di sini sama seperti tadi bahwa WordPress ini terdiri dari 3 komponen, yaitu section, kemudian row, dan modul. Pada row ini bisa terdiri dari kita bisa mengatur tampilannya pada row. Kita bisa bagi 3 ataupun 4 seperti itu. Namun di sini kita hanya membutuhkan 2. Kemudian untuk modulnya di sini kita bisa menambahkan beberapa komponen seperti according, audio, blocks, maupun button, kode. Seperti itu. Kemudian selesai. Leave. Kita ke corporate branding. Nah, di corporate branding ini kita
membuat sebuah desain yang bisa digeser. Nah, ini menggunakan Divi, menggunakan plugin Divi. Kenapa harus menggunakan plugin Divi? Karena untuk Divi-nya saja tidak menyediakan tampilan yang dapat digeser, sehingga kita perlu menggunakan atau menginstal plugin supaya mendapatkan tampilan yang sesuai dengan desainnya kita. Oke, seperti itu. Setelah kita menambahkan seperti contohnya ini, nah kita masuk ke pengaturan. Di sini kita bisa menambahkan copywriting-nya, kemudian kita bisa mengaturnya di sini, text, heading, size-nya, kemudian spasinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya mau jelaskan, kita di sini ada drop-down. Nah, kita untuk membuat sebuah drop-down ini, kita menggunakan, jadi ketika kita mengekliknya, maka akan masuk ke section yang dimaksudnya. Sehingga kita perlu membuat kode unik pada sectionnya. Di sini kita masuk ke pengaturan, kemudian di bagian link, ini kita tuliskan hashtag company culture. Seperti itu. Atau kita masuk ke bagian brand element. Di bagian sini ada kita tulis logo, kemudian kita ke bagian appearance, kemudian menu. Jadi kita membuat menu drop-down-nya, kita custom. Di custom links. Jadi di sini kita masukkan link Asia Commerce, kemudian brand elements, kemudian kita masukkan hashtag-nya tadi, sehingga kita akan muncul di sini. Nah, ini submenunya. Untuk subdragon-nya ini kita buat
lebih menjorok akar menjadi subdropdown seperti itu. Soal ini, dan website ini merupakan website statis sehingga tidak memerlukan database untuk websitenya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.